Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pria keroyok temannya sendiri hingga tewas. Jasad korban dibuang di banjir Kanal Barat Semarang. Sepasang kekasih di Cilacap nekat timbun BBM subsidi jenis Pertalite demi keuntungan pribadi. Kami ajak Anda mencicipi manisnya bebek goreng kuah opor. Ya, diduga terpengaruh minuman keras, dua warga Semarang Barat menganiaya temannya sendiri hingga meninggal dunia. Setelah korban lemas dipukul, jasadnya dibuang ke banjir Kanal Barat, Kota Semarang. Mas, kenapa itu? Dalam rekaman video amatir, beberapa orang terpergok membuang sesosok tubuh manusia ke banjir Kanal Barat, Kota Semarang. Perekam video menanyakan apa yang dilakukan orang-orang itu. Hei! Oh, cemplung guys, kecemplung. Warga kemudian mencari korban dan mendapatinya tewas tenggelam. Belakangan diketahui korban yang jasadnya dibuang bernama Ferry. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang untuk divisum. Pada Selasa malam, polisi menangkap dua pelakunya, masing-masing bernama Bambang Tristianti dan Muhammad Adi Ramadan. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Banyumanik saat melarikan diri. Kasus pengeroyokan ini bermula saat mereka pesta minuman. Sebelum dikeroyok, korban sempat menantang dua pelaku. Karena tersinggung dengan perkataan korban, dua pelaku kemudian menganiaya korban dengan benda tumpul hingga kepala korban retak. Saat sudah lemas, korban pun dihanyutkan ke banjir Kanal Barat. Ya, pada dasarnya ini kan posisi pas kesamian kan, ya, pasti kita dalami juga. Yang jelas ini dengan kata-kata menantang perkelahian, ya. Jadi si pelaku ini merasa tersinggung karena korban menantang untuk berkelahi dengan para tersangka ini, sehingga dengan posisi pengaruh alkohol akhirnya terjadilah pengeroyokan tersebut. Polisi masih mendalami motif pengeroyokan dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kedua pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Mereka terancam 12 tahun penjara. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun nekat mengayuh sepeda ratusan kilometer demi bertemu Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Namun belum sampai bertemu Kang Deddy, remaja yatim piatu itu dijemput dan dibawa pulang oleh Bupati Brebes. Remaja sekecil ini nekat kayu sepeda dari Brebes menuju ke Jawa Barat sendirian demi bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Adnan Prasetyo, remaja yatim piatu, nekat karena terdesak. Ia berniat menemui KDM untuk meminta bantuan. Bekal mengayuh sepeda yang dibawa Adnan tidak banyak. Hanya tas punggung kecil dan secari kertas yang tertulis alamat kediaman Deddy Mulyadi di Subang. Tetapi belum sampai bertemu Deddy Mulyadi, Adnan dijemput oleh Bupati Brebes pada Senin malam di Polres Subang. Adnan mengaku ingin bertemu dengan KDM karena terobsesi setelah menonton tayangan di YouTube. Pertama nonton medsos, terus kepikiran mau ke sana, siapa tahu kan itu bisa dipandu, terus ngefans juga sama Pak Deddy. Ya, minta buat makan sehari-harinya aja. Makan sehari-hari? Iya. Selama ini kan kamu hidup di panti Muhammadiyah ya? Iya. Apa tidak dikasih makan? Kenapa keluar dari situ? Iya, dikasih makan tapi dapatnya apa ya, kayak kedus gitu. Karena putus sekolah, Adnan akan dimasukkan ke Ponpes untuk melanjutkan pendidikan. Bupati Brebes juga akan menanggung semua kebutuhan Adnan termasuk sepeda baru. Berkewajiban untuk mengembalikan Adnan agar bisa kembali bersekolah, sehingga nanti akan kami fasilitasi Adnan itu
nantinya akan di pondok pesantren. Kalau menurut informasi Ibu Bupati bisa nanti di Asalafia yang dekat dengan SMP di lingkungan Kabupaten Brebes ini. Tapi karena memang anak ini anak broken home, sebatang kara, tidak memiliki siapapun, maka anak tersebut tidak punya baju sekolah, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah nanti Ibu Bupati akan menyiapkan segala kebutuhan termasuk sepeda ya. Sepedanya untuk pulang pergi sekolah ke pondok itu akan dibelikan sepeda oleh Ibu Bupati Brebes. Adnan Prasetyo merupakan remaja asal desa Kali Erang Bumi Ayu Brebes. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, Adnan hidup sebatang kara. Karena kekurangan biaya, Adnan sempat putus sekolah. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Salah satu pelaku UMKM batik asal Kudus peduli dengan penyandang disabilitas. Sejak tahun 2015, ia mengajarkan cara membatik dan juga mempekerjakan penyandang disabilitas. Tujuannya agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan supaya bisa mandiri secara finansial. Dengan sabar, Yuli Astuti mengajarkan cara membatik kepada anak-anak. Perlahan tapi pasti, ilmu membatik yang ia miliki dijelaskan kepada anak-anak ini. Yuli menjelaskan dengan bahasa tubuh karena memang yang diajarkan Yuli merupakan anak-anak penyandang disabilitas. Tak hanya membuat batik, Yuli juga mengajarkan cara mengelola usaha. Sejak tahun 2015, Yuli berbagi ilmu kepada penyandang disabilitas. Mungkin hingga kini ada ratusan difabel yang belajar dari Yuli. Namun hanya 7 anak penyandang disabilitas yang benar-benar serius menggeluti batik. Kami mempunyai program pendampingan maupun magang gratis di tempat mulia batik anak berkebutuhan khusus. Magang anak-anak SLB ini selama ada yang 4 bulan atau 6 bulan. Dengan program yang kami lakukan ini, akhirnya membentuk karakter anak-anak itu bisa mandiri, bisa punya keterampilan, yang pada akhirnya punya kemauan untuk bisa membatik dan juga bisa bekerja di sini setelah melakukan proses magang. Jadi dari mereka yang asalnya tidak mandiri, tidak punya kepercayaan diri, akhirnya punya kemauan untuk bisa mandiri dan punya skill untuk bisa membatik. Yuli membuka kerjasama dengan sejumlah sekolah luar biasa agar penyandang disabilitas dapat belajar. Tujuan Yuli hanya satu, agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan sehingga mereka bisa mandiri secara finansial dan dihargai di lingkungan masyarakat luas. Sejak tahun 2005, Yuli Astuti berkiprah. Jatuh bangun mengelola usaha sudah dia lalui. Bahkan dia mampu bertahan di saat pandemi kemarin. Hebatnya, Yuli tidak hanya peduli pada usahanya sendiri, tetapi juga peduli dengan anak-anak difabel. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ya, sebuah rumah makan di Boyolali menyajikan menu bebek goreng dengan sensasi berbeda. Bebek goreng disiram kuah opor yang bercita rasa dominan manis. Disiram, kuah kuning yang kaya akan rempah ini yang bikin bebek goreng semakin nikmat disantap. Yap, bebek kuah opor memang jadi primadona menu salah satu warung di Boyolali, Jawa Tengah. Warung yang buka sejak tahun 90-an menggunakan bebek afkir atau bebek yang tidak produktif lagi bertelur. Agar daging yang dihasilkan lebih empuk dan gurih, bebek diproses melalui 2 tahap. Karena kita pakai bebeknya bebek afkir, bukan yang muda. Keras sih, cuma masaknya memang lama. Kita masaknya 2 kali. Kita ungkep dulu pakai rempah-rempah, baru kita bumbu lagi, pakai santan. Nah, kalau kuah opornya diolah dari beragam jenis rempah. Rasanya dominan manis. Empuk ya. Biasanya kan kalau bebek itu kan identik digoreng atau dibakar. Ini tuh di Bukom ini bisa diopor. Jadi walaupun nanti rasanya agak manis, kuahnya yang agak manis itu nanti bisa tersamarkan karena bebek yang ini tuh rasanya sedikit gurih. Dalam sehari, warung Bukom bisa menghabiskan 100 ekor bebek. Untuk harga 1 porsi bebek opor dijual Rp40.000. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah.
Seorang pengendara motor tewas mengenaskan dengan badan terpisah menjadi dua akibat terlindas bus di Jalan Raya Yogyakarta Purworejo. Informasi ini kami rangkai dengan sejumlah berita pilihan lainnya dalam Top 6 Jawa Tengah sepekan. Seorang pengendara motor bernama Suhadi asal Kutuarjo tewas terlindas bus di Jalan Yogyakarta Semarang di Kelurahan Borowetan, Kabupaten Purworejo. Kondisi korban sangat mengenaskan dengan tubuh terpisah menjadi dua dan masuk ke kolong bus. Kecelakaan terjadi saat korban hendak menyalip motor di depannya. Diduga karena menyenggol motor lain, korban terjatuh ke badan jalan berlawanan. Naas di saat yang sama melintas sebuah bus sehingga korban terlindas dan masuk ke kolong truk. Dua ekor kerbau mengamuk dan menyerang warga saat hendak disembelih di Masjid Mujahidin di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Warga pun dibuat kocar-kacir menyelamatkan diri. Bahkan kerbau menyerang warga yang berlarian ke dalam rumah. Sejumlah pengendara juga ditanduk kerbau di jalanan sehingga terjatuh. Akibat insiden ini, dua warga dilaporkan menderita luka. Dua kerbau akhirnya ditangkap di desa tetangga 3 km dari Masjid Mujahidin dan langsung disembelih sebagai hewan kurban. Diduga karena tidak mendengar klakson kereta, seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun tewas tertabrak kereta api Mutiara jurusan Bandung-Surabaya di perlintasan Desa Ketandan di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Korban sulit dikenali karena tubuhnya hancur dan tercecer di sepanjang rel sejauh 500 meter. Polisi juga tidak menemukan tanda identitas pada tubuh korban. Warga baru mengetahui korban tertabrak setelah mendengar bunyi klakson panjang kereta api Mutiara. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Suraji, Tirtonegoro, Klaten untuk divisum. Seorang perempuan muda yang menginap di Hotel Citra Dream di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang tewas dengan luka bekas kekerasan pada bagian leher. Korban teridentifikasi bernama Dian Novitasari asal Durensawit, Jakarta. Korban dilaporkan meninggal oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang setelah diantar oleh dua pria misterius. Kedua pria itu kemudian kabur begitu korban sedang ditangani tim medis di ruang UGD. Korban ternyata dibunuh pria bernama Aditya, teman kencan korban. Pelaku membius korban lantaran kecewa dengan pelayanan korban saat di booking. Banjirop kembali merendam jalur Pantura Demak di Kabupaten Demak. Banjir bahkan makin parah karena dua sisi jalan dari arah Semarang dan Surabaya dan sebaliknya terendam hingga setengah meter. Banjir menyebabkan arus lalu lintas dua arah lumpuh. Pengendara terjebak macet selama berjam-jam. Seorang remaja putri berusia 15 tahun di Kelurahan Sokan Negara, Kabupaten Banyumas tewas dibunuh teman kencannya yang dikenal melalui aplikasi kencan. Korban dihabisi setelah berhubungan badan dengan pelaku di sebuah rumah. Pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak pembunuhan dengan membuang tubuh korban di pinggir jalan sehingga memberi kesan korban tewas karena kecelakaan. Korban bahkan dipakaikan helm lengkap oleh pelaku. Namun bekas kekerasan pada tubuh korban akhirnya terbongkar sehingga dipastikan korban tewas karena dibunuh. Pelaku berinisial SW ditangkap polisi. Pelaku nekat menghabisi korban lantaran tersinggung disindir pelaku memiliki alat kelamin berukuran kecil usai berhubungan badan. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.